Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 9. Orang lumpuh disembuhkan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa yang makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarkannya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi pada waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisi ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya." Anak kepala rumah ibadat, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu.
Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan bermasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Penjelasan dan renungan dari Matius 9 ayat 1 sampai 38 yang mencakup pelayanan Yesus secara menyeluruh, pengampunan dosa, penyembahan, panggilan untuk mengikutinya, belas kasihannya, serta misi penginjilan. Ayat 1 sampai 8, Yesus menyembuhkan orang lumpuh dan mengampuni dosa. Yesus menunjukkan bahwa ia bukan hanya mampu menyembuhkan secara fisik, tetapi memiliki kuasa ilahi untuk mengampuni dosa. Ini membuat ahli Taurat menuduhnya menghujat, tetapi Yesus membuktikan keilahiannya. Ayat 9 sampai 13, pemanggilan Matius dan kemurahan Yesus. Matius seorang pemungut cukai yang dianggap pendosa. Justru dipanggil Yesus, ia makan bersama orang berdosa untuk menyatakan bahwa misinya adalah memulihkan orang yang terhilang, bukan menolak mereka. Ayat 14-17 soal puasa dan pembaharuan rohani. Yesus menjelaskan bahwa kehadirannya adalah seperti mempelai dalam pesta. Ia membawa hal yang baru yang tidak bisa ditampung oleh sistem lama yang kaku. Ini menunjukkan pentingnya pembaharuan hati. Ayat 18-26, mujizat atas anak yang mati dan perempuan sakit. Yesus menyentuh kehidupan dua orang dari situasi yang ekstrim, kematian dan penyakit kronis. Dalam keduanya, iman menjadi kunci utama. Perempuan itu berkata dalam hatinya, dan kepala rumah ibadat datang dengan harapan. Yesus menjawab iman mereka. Ayat 27-34, penyembuhan orang buta dan bisu. Iman kembali menjadi titik penting. Yesus menyembuhkan dua orang buta dan satu orang bisu yang kerasukan. Namun orang Farisi malah menuduhnya bekerja dengan kuasa setan, menunjukkan penolakan terhadap terang oleh hati yang keras. Ayat 35-38, belas kasihan Yesus dan panggilan pelayanan. Yesus berkeliling, mengajar, memberitakan Injil, dan menyembuhkan. Ia melihat banyak orang yang terlantar. Dalam hatinya penuh belas kasihan. Ia menutup bagian ini dengan mengajak para murid untuk berdoa
agar banyak pekerja di ladang Tuhan. Renungannya buat kita. Yesus adalah tabib jiwa dan raga. Yesus tidak hanya peduli pada tubuh yang sakit, tetapi terlebih kepada jiwa yang terluka dan berdosa. Dia memulihkan kita secara utuh, jiwa, tubuh, dan roh. Iman menggerakkan kuasa Allah. Setiap mujizat di pasal ini terjadi karena iman. Iman bukan hanya percaya bahwa Yesus bisa, tapi berserah dan bertindak berdasarkan keyakinan itu. Kasih menjangkau yang terbuang. Yesus tidak menjauhi orang berdosa, sebaliknya dia mendekat dan menyentuh mereka. Kita pun dipanggil untuk punya hati yang penuh belas kasihan, bukan penghakiman. Kita butuh pembaharuan hidup. Anggur baru tidak bisa ditaruh dalam kantong lama. Kehadiran Yesus harus mengubah cara pikir, cara hidup, dan cara beribadah kita. Kehidupan baru tidak bisa dipaksa dalam pola lama. Dunia masih butuh pekerja Injil. Banyak orang di luar sana lelah, bingung, dan terlantar. Yesus melihat mereka dengan hati yang tergerak, yang mengajak kita untuk berdoa dan menjadi pekerja di ladangnya, membawa harapan dan kabar baik. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.